Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 8, mulai kelas 8A sampai kelas 8M yang berbahagia untuk pagi ini meneruskan materi selanjutnya, yaitu kalau kemarin kita membahas tentang ikhtiar dan tawakal, sekarang membahas tentang sabar, syukur, dan qanaah. Buku paketnya, kalau di buku paket itu pada bab 2. Cuman kalau di sini karena sesuai aturannya kemarin kita masuki bab ketiga. Karena bab kedua ada membahas tentang apa kemarin karomah atau apa yang disampaikan oleh Pak Agus itu. Kemudian yang dinamakan sabar, sabar itu merupakan sebuah istilah yang berasal dari bahasa Arab yang berarti asalnya adalah sobaro. Sobaro, orang Indonesia sabar, orang Jawa juga menyebut sabar, yang berarti menahan, mencegah, atau tabah. Sedangkan dari segi istilahnya yang dinamakan sabar adalah menahan diri dari sifat kegundahan, rasa emosi, menahan lesannya dari keluh kesah, menahan anggota tubuhnya dari perbuatan yang tidak terarah. Jadi sabar di sini adalah suatu kekuatan, dasar daya positif yang mendorong jiwa untuk menunaikan suatu kewajiban. Dan di samping itu pula bahwa sabar adalah suatu kekuatan yang menghalangi seseorang untuk melakukan kejahatan. Dasar sabar bisa dilihat di dalam Al-Quran surat Al-Luqman ayat 17 yang berbunyi, Ya bunayya aqimis salata wa'mur bil ma'rufi wa nahi 'anil munkari wasbir 'ala ma asabak inna dzalika min azmil umur. Hai anakku, dirikanlah sholat dan suruhlah manusia mengerjakan yang baik dan cegahlah mereka dari perbuatan yang mungkar dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Juga di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 155 sampai 156. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, semuanya adalah cobaan. Jiwa dan kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan, dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan masih banyak lagi ayat-ayat yang menunjukkan tentang kesabaran. Bentuk dan ciri-ciri perilaku sabar. Menurut Imam Ghazali, sabar dibagi menjadi 3. Sabar dalam taat kepada Allah, melakukan kewajiban,
sholat 5 waktu. Kalau duhur, asar, maghrib, isya mungkin sudah dalam keadaan yang nyaman saja, tidak apa-apa. Tapi pada waktu subuh, bangun tidur, suruh ambil air wudhu untuk melakukan sholat. Ini, sabar berarti tetap melakukan perintah Allah berupa ketaatan tadi. Contohnya sholat. Kemudian yang kedua, menurut Imam Ghazali, sabar dalam menghindari maksiat. Kemaksiatan kita hindari, kita jauhi. Ini juga merupakan sabar. Yang ketiga, sabar saat menghadapi ujian atau musibah dari Allah Subhanahu wa taala. Kadang yang kita pahami sabar itu ya pada waktu dapat ujian, sing sabar, pada waktu dapat musibah, sing sabar. Padahal melakukan kewajiban, melakukan taat pada Allah, itu juga dengan sabar. Berarti sabar apa? Dengan cara melakukannya. Menghindari apa? Kemaksiatan, dosa. Kita juga sabar yang menjauhinya dengan menghindarinya. Kemudian dampak positif dalam membiasakan perilaku sabar, orang yang membiasakan perilaku sabar selalu ingat bahwa marah tidak menyelesaikan masalah. Itu yang perlu diingat. Marah tidak menyelesaikan masalah. Pada waktu marah malah nambah masalah biasanya dari dampak kemarahannya itu. Makanya diingat, marah tidak menyelesaikan masalah. Kemudian bergaul dengan teman-teman yang baik, karena apalagi anak-anak kelas 8 masih remaja ya, baru-baru remaja nih. Biasanya banyak tergiur dengan teman yang melakukan perbuatan kurang baik. Makanya carilah teman yang dianggap baik tadi. Ya ciri-cirinya mungkin pada waktu di sekolah dia itu rajin belajar, ya selalu mengikuti pelajaran yang disampaikan oleh Pak Yai, Pak Guru. Juga hafalan alfiahnya tidak ketinggalan. Itu kan ciri-ciri teman yang baik. Tidak suka mengajak bolos, keluar, di koperasi dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, hati-hati dalam bergaul dengan teman tadi. Kita lebih jaga diri, lebih hati-hati. Kemudian yakin, sabar akan dekat dengan Allah. Ternyata sabar termasuk salah satu cara taqarruban ilallah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah syukur. Syukur itu juga dari bahasa Arab. Syakara yaskuru syukran. Yang berarti berterima kasih. Bersyukur berarti kita berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia yang dianugerahkan Allah Subhanahu wa taala kepada dirinya. Sedangkan syukur menurut istilah ialah memberikan pujian kepada Allah dengan cara taat kepadanya, tunduk, berserah diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, serta beramar ma'ruf nahi mungkar. Adapun dalil nakli perintah syukur sebagaimana yang disebutkan di dalam Al-Qur'an surat Al-Ankabut ayat 17. Innama ta'buduna min dunillahi awsana. Jadi ada perubahan font karena font saya ini tidak ini di sini, mungkin di komputer ini tidak ada fontnya, jadi ada perubahan. Karena bukan PDF, jadi berubah karena saya buat ini. Al-ayah, jadi ya,
Yang artinya kurang lebih seperti ini. Sungguhnya apa yang kamu sembah selain Allah itu adalah berhala. Innama ta'buduna min dunillahi fana. Dan kamu berbuat dusta. Sesungguhnya yang kamu sembah selain Allah itu tidak mampu memberikan rizki kepadamu. Karena yang disembah selain Allah ya pasti tidak bisa memberikan rizki. Maka mintalah rizki itu di sisi Allah. Dan sembahlah dia dan bersyukurlah kepadanya. Hanya kepadanya lah Allah maksudnya, hanya kepada Allah kamu akan dikembalikan. Juga surat Al-Baqarah ayat 152, Fadkuruni adkurkum washkuruli wala takfurun. Karena itu ingatlah kamu kepadaku, maksudnya kepada Allah, niscaya aku ingat pula kepadamu, dan bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kamu mengingkari nikmatku. Dan masih banyak lagi ayat-ayat Al-Quran yang menunjukkan perintah supaya kita bersyukur. Adapun ciri-ciri perilaku syukur antara lain, orang yang bersyukur kepada Allah tidak pernah mengeluh dalam hidupnya, sekalipun dalam keadaan yang baru di bawah, apalagi baru di atas. Dari kehidupannya yang kurang mengenakkan, dia tetap tidak mengeluh. Kemarin sudah saya pernah singgung itu, ya ibarat kita itu wayang. Wayang ya terserah dalangnya. Ya kadang itu kita dalam keadaan kalah, dalam keadaan menang, kadang kita dalam keadaan susah, kadang bahagia. Tapi tetap tidak ada mengeluh karena semuanya itu yang menjadikan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Selalu mengucapkan alhamdulillah bila mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini dapat kiriman, alhamdulillah. Makanya kita disuruh membiasakan setelah melakukan sholat fardu, itu jangan lupa membaca alhamdulillah. Ada subhanallah, alhamdulillah, gitu. Allahu Akbar, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, mau membagi kebahagiaan kepada orang lain bila ia telah mendapatkan rizki dari Allah. Biasanya kalau anak pondok itu dapat kiriman, dapat jajan, ya juga teman-temannya, ya bukan jajan kayak dapat jajan biasanya dimakan bareng sama teman-temannya, bukan dimasukkan dalam kotak. Nanti mambu ya, ada teman yang tahu. Ya nanti ya apa? Tidak punya teman nanti. Ya dapat kiriman jajan, kita makan bersama dengan teman-teman. Kalau kehidupan di masyarakat, ya mungkin kita punya tetangga, kita punya saudara yang sangat membutuhkan, ada fakir miskin, ada yatim. Bukan santunan anak yatim itu hanya tanggal 10 Muharram kemarin. Ya, bisa setiap waktu. Kemudian selalu bersyukur atas nikmat dan karunia yang telah diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian syukur dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah syukur bil lisan. Asyukru bil lisan maksudnya ia mengucapkan alhamdulillah. Di lisannya mengucapkan alhamdulillah. Kemudian yang kedua, syukur dengan badan, bersikap selalu sepakat serta melayani mengabdi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Syukur dengan badan ya, kita dapat nikmat, kesehatan, kesehatan itu juga berupa nikmat. Karena masuk rumah sakit sekarang itu ketar-ketir. Apalagi masih COVID-19 ya. Jadi kita juga ketar-ketir. Sehat walafiat, ini adalah suatu nikmat yang luar biasa. Maka gunakanlah kesehatan ini sebelum datang sakitmu. Karena ada kan iktanim khamsan qabla
khamsin. Dimanfaatkanlah 5 perkara sebelum datangnya 5 perkara yang lain. Di antaranya nikmat kesehatan, gunakanlah ya kalau anak-anak untuk belajar, untuk ngaji, menghafalkan, dan juga ibadah yang wajib, sholat 5 waktu jangan ketinggalan, syukur-syukur bisa berjamaah, terutama anak-anak di pondok pesantren itu kan ada sebagian pondok yang mewajibkan anaknya jamaah 5 waktu di pondok itu. Nah, kalau nanti di rumah ya sebisanya kita berusaha yang dekat dengan masjid ya jamaah di masjid gitu. Kemudian ada syukur bil qalbi. Syukur dengan hati, menggunakan segala nikmat Allah Subhanahu wa taala pada hal-hal yang diridhoi. Di apa saja yang kamu lakukan, carilah ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Itu yang paling pokok. Kemudian yang ketiga bahasan kita adalah tentang qanaah. Apa itu qanaah itu? Qanaah juga dari bahasa Arab. Jadi sabar, syukur, qanaah ini semuanya dari bahasa Arab. Ya, dari bahasa Arab qana'a yaqna'u qana'an yang artinya adalah suka menerima yang dibagikan kepadanya. Rela. Cara dulu Romo Kiai Haji Mamun Ahmad itu ya nerimo ing pandum. Gitu. Secara istilah qana'a berarti menerima keputusan Allah Subhanahu wa taala dengan tidak mengeluh, wis merasa puas, penuh keridhaan atas keputusan Allah, serta senantiasa tetap berusaha sampai batas maksimal kemampuannya. Jadi qanaah itu yang didapat berapa seandainya orang yang dagang, ya berusaha semaksimal mungkin bagaimana triknya dagang. Itu kan ada yang di YouTube itu ya orang mana itu yang moncer. Tawarkan di barang berupa apalah. 10.000, 9.000, 8.000, 7.000, 5.000 ada yang tahu. Tiba ini harganya 5. Itu kan diantaranya trik dagang. Gitu. Jadi kita berusaha, tapi terima hasilnya berapa tetap kita terima. Jadi tetap kita berusaha untuk mendapatkan keuntungan yang semaksimal mungkin, tapi juga kita mau menerima hasilnya berapapun. Secara istilah menerima keputusan Allah tadi. Tidak usah mengeluh, kadang dagang ya untung, kadang ya buntung. Ya, qanaah juga apa yang ada di pondok, anak-anak santri yang ada di pondok pesantren, ya kadang kirimannya sedikit ya kita terima. Tidak usah meri karo kancane. Dan bahkan anak-anak yang berhasil di pondok pesantren itu biasanya ya, itu sanggupnya pas-pasan. Kenapa? Karena pas-pasan tidak ingin keluar dari pondok. Tapi kalau sanggupnya lebih, ingin main, ingin ke distro dan lain sebagainya, pesan kaos dan lain sebagainya. Mulanya pas-pasan itu biasanya anak-anak yang jadi. Karena saya alami, mondok itu bukan hanya setahun 2 tahun. Saya mondok di Kudus itu sekitar 6 tahun, di Kediri, Lerboyo itu sekitar 7 tahun. Posonan di Pondok Al-Fadlu, Mbah Demyati Kaliwungu ya pernah. Juga di Posonan Mbah Sahal Mahfud di Kajen, pernah. Jadi seperti itu. Ternyata yang pas-pasan saja. Tidak usah meri pada temannya. Dalil nakli perintah qanaah banyak sekali. Ini sebagaimana yang sering kita baca setelah sholat maghrib sama setelah sholat subuh. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabim mubin. Nih diusahakan kalau bisa itu setelah maghrib sama setelah jamaah subuh. Jadi ada 7 ayat, diantaranya salah satunya adalah ini. Rahasianya apa? Dari guru saya luar biasa, pokoknya jangan sampai meninggalkan 7 ayat yang dibaca setelah maghrib dan subuh. Nah, diantaranya ini. Apa artinya wa ma min dabatin fil ardi al ayat?
Dan tidak ada suatu binatang melata pun di bumi, melainkan Allah lah yang memberikan rizkinya. Dan dia mengetahui tempat berdiam binatang itu dan tempat penyimpanannya. Semuanya tertulis dalam kitab yang nyata yaitu Lauh Mahfuz. Ini ternyata kaitannya dengan rizki ini. Insya Allah rizkinya tidak akan kurang lah. Kalau kehidupan itu insya Allah cukup. Tapi ya rizki itu ya sesuai kebutuhan, jangan sesuai keinginan. Kalau sesuai keinginan ya manusia ya kurang terus, ya sesuai kebutuhannya saja. Kemudian ada juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani, an Jabir qala, Jabir berkata, kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah bersabda, alaikum bil qanaati, fa innal qanaata malun la yang fadu. Berpeganglah kalian kepada sifat qanaah, karena sesungguhnya qanaah itu harta yang tak akan habis. Itu diantaranya tentang dalil-dalil yang menerangkan tentang qanaah. Lah dampak positif perilaku membiasakan sifat qanaah ya banyak sekali. Jiwa dan pikiran lebih tenang karena terbebas dari rasa iri hati, dengki dan lain sebagainya. Orang yang qanaah disukai setiap orang karena semua orang akan merasa aman dan nyaman berada di sekelilingnya. Orang merinan, ya orang jaluan gitu. Mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat, terhindar dari sifat tamak dan lain sebagainya. Itu mungkin sekilas tentang bahasan pada pertemuan kali ini tentang sabar, syukur, dan qanaah. Terima kasih kepada Pak Abdurrahman yang telah menjelaskan mengenai sabar, syukur, dan qanaah. Nah, mungkin dari siswa-siswa sekalian ada yang ingin bertanya mengenai sabar, syukur, dan qanaah, bisa bertanya langsung atau melalui chat. Kalau tidak ada pertanyaan ya langsung ditutup. Ini belum ada pertanyaan ini. Mungkin karena belum benar-benar mengalami apa yang dimaksud dengan sabar, syukur, dan qanaah mungkin. Karena masih kelas 8 itu biasanya kan paling hanya sekadar keinginan, oh tamanya ada yang punya baju baru, ada yang punya ponsel baru, paling masih hanya sebatas itu Pak. Nah, sampai ini belum ada pertanyaan. Nanti kalau ada pertanyaan ya bisa ditanyakan pada pertemuan yang akan datang juga bisa lah. Tidak harus pada pertemuan kali ini. Nah, begitu. Mungkin kalau nanti ada pertanyaan bisa langsung bertanya kepada Pak Abdurrahman atau pada pertemuan yang akan datang. Dan untuk sesi ini kami cukupkan. Ada yang ingin bertanya? Nah, ini ada bertanya. Pak, apa bedanya qanaah dan syukur? Nah, mungkin tadi masih belum jelas. Apa bedanya qanaah dengan bersyukur? Qanaah tadi kan menerima apa adanya, menerima apa yang telah diberikan Allah kepada kita lah. Baik itu sedikit, banyak, baik itu sesuai keinginan kita atau tidak. Kita terima. Berarti ada kerelaan terhadap apa yang diberikan oleh Allah. Jadi tidak ada saya kepengen ini kok cuman yang diberikan cuman ini, tidak. Tapi kita inilah mungkin yang diberikan Allah terbaik bagi kita. Jadi banyak sekali contohnya kalau anak kecil itu mintanya sambel. Kalau orang tua mengasih, apakah baik untuk anak kecil? Tidak baik. Berarti dengan bersyukur ya kita terima, oh orang tua ternyata memberikan yang manis-manis, ya, tidak yang pedas. Ini untuk kebaikan anaknya. Jadi kita menerima apa yang diberikan oleh Allah dengan rasa senang hati.
baik itu sesuai keinginan kita atau tidak, karena apa yang diberikan Allah kepada kita, itulah yang terbaik bagi kita. Karena kita kadang tidak tahu. Kemudian syukur, ya syukur itu ya mau bersyukur kepada Allah. Tadi kan ada syukur dibagi menjadi 3. Ada bilisan, lisannya mengucapkan alhamdulillah. Kadang kan mungkin orang yang mempunyai beternak burung seandainya. Nah, burungnya ternyata bisa menetas mempunyai dua anak. Yang satu mati, tetapi kita bersyukur, alhamdulillah ternyata masih ada yang hidup. Itu contohnya yang syukur bil lisan. Nah, ada lagi syukur yang dengan kaitannya dengan badan. Tetap kita bukan kok terus merasa sedih, jamaah ditinggal, sholatnya ditinggal, tidak. Tapi ungkapan rasa syukur itu tetap melakukan kewajiban yang disampaikan, yang ditetapkan oleh Allah kepada kita. Dan ada syukur bil qalbi, intinya semua yang kamu lakukan kebaikan itu sandarkan, cari ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin itu kalau nanti belum jelas jawaban saya, ya bisa nanti ditanyakan lagi pada waktu sudah kita bertemu di tatap muka di kelas. Terima kasih. Mungkin gini Pak ya, berarti ketika kaitannya qanaat dengan syukur, tadi seperti peternak tadi, keinginannya itu dua-duanya menetas, tetapi ternyata yang menetas hanya satu. Menetas 2 tapi yang satu mati. Yang satu mati, otomatis dia qanaah terlebih dahulu, menerima apa yang diberikan oleh Allah, baru bisa bersyukur, seperti itu atau bagaimana? Mungkin ini yang saling terkait antara qanaah dan syukur itu, ya. Karena mungkin yang diharapkan oleh siswa kan terus qanaah tadi kan sama-sama menerima, syukur juga ada kaitannya dengan penerimaan. Qanaah itu ada kaitannya dengan keinginan. Oh gitu. Keinginan tapi yang apa? Ternyata tidak sesuai dengan keinginan. Nah, syukur itu dampaknya, dia ungkapannya, tingkah lakunya bagaimana? Tingkah laku dari qanaah tadi berarti ngoten nggih. Ungkapannya. Nah, itu yang dijelaskan oleh Bapak Abdurrahman tadi terkait dengan qanaah dengan syukur. Nah, mungkin itu dulu yang bisa kami sampaikan, dan sebelumnya silakan Pak Dur untuk ditutup terlebih dahulu. Ya, demikian pada pertemuan kali ini, semoga ada manfaat dan barokahnya untuk kita semua, dan segera diangkat COVID-19 dari negara kita Indonesia tercinta. Amin Allahumma amin. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Walafu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pertemuan pada hari ini.